pertama adalah adik-adik kameranya diaktifin semuanya, ya. Oke. Sudah didik. Yang kedua, ya, mikrofonnya dimatikan selama kita beribadah, kecuali ada pertanyaan dari kakak atau pas saat diperlukan, baru diaktifkan mikrofonnya. Ngerti ya adik-adik? Ngerti adik-adik? Ngerti ya. Sekarang kita mulai ibadah kita pada pagi hari ini. Adik-adik, kakak mau tanya, siapa yang tadi malam sebelum tidur berdoa dulu sama Tuhan? Siapa ngucap syukur? Kak Kesia, siapa lagi? Kak Arla, siapa lagi? Iya, hampir semuanya kita berdoa kepada Tuhan pagi hari tadi. Pas bangun tidur siapa yang berdoa? Ngucap syukur buat pagi hari yang Tuhan berikan buat kita. Siapa? Iya, Emo ya. Siapa lagi? Siapa lagi? Ayo, Kak Dede. Oke, ya. Kita semua harus belajar untuk mengucap syukur baik pagi hari, siang hari maupun malam hari. Yuk, adik-adik kita mulai ibadah kita pada pagi hari ini dengan mengangkat pujian Bapa-Ku datang padamu. Bapa-Ku datang padamu, naikkan ucapan syukur atas kasih anugerah-Mu yang indah setiap hari, pagi hari, siang hari, sore dan malam hari. Tak hentinya mengucap syukur atas kebaikan-Mu. Kali lagi. Bapa-Ku datang padamu, naikkan ucapan syukur atas kasih anugerah-Mu yang indah setiap hari, pagi hari, siang hari, sore dan malam hari. Tak hentinya mengucap syukur atas kebaikan-Mu pagi hari, siang hari, sore dan malam hari. Tak hentinya mengucap syukur atas kebaikan-Mu. Tak hentinya, mengucap syukur atas kebaikan-Mu. Sekali lagi, tak hentinya. Tak hentinya mengucap syukur atas kebaikan-Mu. Yuk, adik-adik, sekarang lipat tangannya, tutup matanya, kita satu dalam doa. Tuhan Yesus, selamat pagi Tuhan. Kami mengucap syukur jika pada pagi hari ini Tuhan masih memberi kesempatan kepada kami untuk kami masih bisa beribadah walaupun via Zoom. Tuhan, itu tidak akan mengurangi semangat kami di dalam memuji dan memuliakan nama-Mu. Bapa, kalau sebentar ibadah ini akan dimulai, Tuhan yang akan memberkati dari awal, pertengahan, hingga selesai. Kami bawa semuanya
hanya ke dalam tangan-Mu. Hanya di dalam nama Yesus kami berdoa. Yang percaya katakan, amin. Adik-adik siapa di sini? Dari antara adik-adik yang suka memuji Tuhan? Angkat tangannya. Iya. Kakak mau tanya. Kalian yang bisa jawab, dibuka itunya. Mikrofonnya ya. Kalian lebih suka nyanyi lagu puji-pujian dunia atau puji-pujian untuk Tuhan? Apa? Lebih suka menyanyi lagu dunia atau lagu untuk Tuhan? Lebih banyak mana adik-adik? Lagu Tuhan. Lagu Tuhan. Adik-adik menyanyikan lagu dunia itu tidak salah. Tetapi kalau kita misalnya fokus nih, ada lagu yang mengatakan seperti ini. Kepala ini pusing. Adik-adik, kalau kalian terlena dengan lagu itu, lama-lama kepala kita beneran pusing. Nah, daripada seperti itu, lebih baik kita lebih banyak untuk memuji Tuhan. Mau adik-adik? Mau ya? Karena kenapa adik-adik? Karena puji-pujian itu mengandung kuasa dari Tuhan ya. Adik-adik pernah dengar nggak kalau puji-pujian itu bisa menyembuhkan orang? Apalagi adik-adik. Puji-pujian itu ada orang yang belum percaya kepada Tuhan, ketika dia mendengar terus lagu-lagu pujian kepada Tuhan, akhirnya dia menjadi percaya kepada siapa? Kepada Tuhan. Nah, berarti itu kuasa pujian. Yuk adik-adik, kita mau angkat pujian, ada kuasa dalam pujian. Oke? Sambil tepuk tangan ya. Tuhan Allah kita bertata atas pujian umat-Nya. Tuhan Allah kita bertata atas pujian umat-Nya. Bila Allah hadir di tengah kita, kuasanya mengalir dengan dahsyatnya. Ada kuasa dalam pujian, bernyanyilah segenap hati dan jiwa, sebab ada kuasa dalam pujian yang sanggup membungkam kekuatan lawan. Sekali lagi. Tuhan Allah kita bertahta atas pujian umat-Nya. Tuhan Allah kita bertahta atas pujian umat-Nya. Bila Allah hadir di tengah kita, kuasanya mengalir dengan dahsyatnya. Ada kuasa dalam pujian, bernyanyilah segenap hati dan jiwa, sebab ada kuasa dalam pujian yang sanggup membungkam kekuatan lawan. Yang sanggup bukan kekuatan lawan, yang sanggup bukan kekuatan lawan. Oke, tepuk tangan buat Tuhan. Oke, sekarang kakak mau tanya nih, siapa yang pernah ke kebun binatang? Tunjuk tangan. Iya, ada apa aja adik-adik di kebun binatang? Ayo dibuka mikrofonnya. Ada apa aja di kebun binatang? Lihat apa aja? Hah? Ada singa, Kak. Binatang. Hewan. Ada apa? Ada hewan. Ada hewan. Hewan apa aja? Hewan buas. Hewan. Ada kelinci. Singa. Badak. Gajah. Badak, gajah. Aduh. Berarti banyak banget hewannya ya. Dari yang besar, yang sedang, sampai yang kecil. Yuk adik-adik Juga kita ada mau di angkat situ. pujian. Taman safari semut juga ada. Taman safari, semua binatang hampir ada semuanya. Senang nggak ke taman safari? Senang. Iya, jadi kalian bisa mengenal semua hewan-hewan. Yuk adik-adik, kita mau angkat pujian karena Tuhan Yesus Maha Kuasa. Adik-adik, yuk kita mau angkat pujian. King Kong badannya besar, tapi versi yang baru. Adik-adik pakai gaya semua. Boleh bangkit berdiri. Yuk. Oke? Ya. Versi yang baru ya.
Kong badannya besar, tapi aneh kakinya pendek. Lebih aneh binatang bebek, lehernya panjang, kakinya pendek. Haleluya, semua ciptaan Tuhan. Haleluya, semua ciptaan Tuhan. Gajah. Gajah badannya besar, tapi aneh matanya sipit. Lebih aneh binatang siput, kemana-mana rumahnya ikut. Haleluya, semua ciptaan Tuhan. Haleluya, semua ciptaan Tuhan. Sekali lagi ya adik-adik. Ingkong badannya besar, tapi aneh kakinya pendek. Lebih aneh binatang bebek, lehernya panjang, kakinya pendek. Haleluya, semua ciptaan Tuhan. Haleluya, semua ciptaan Tuhan. Gajah. Badannya besar, tapi aneh matanya sipit. Lebih aneh binatang siput, kemana-mana rumahnya ikut. Haleluya, semua ciptaan Tuhan. Haleluya, semua ciptaan Tuhan. Oke adik-adik. Sekarang kakak buka kesaksian buat adik-adik yang mau nyanyi buat Tuhan. Oke. Atau cerita, nggak apa-apa. Atau dari kelas batita sampai dengan kelas kecil, itu pujian. Dari kelas sedang sampai dengan kelas tunas, cerita. Ada yang mau bersaksi buat Tuhan Yesus? Itu siapa? Adiknya Christine siapa? Gabriel ya? Gabriel. Oke, Gabriel mau nyanyi buat Tuhan? Mau sayang? Boleh. Oh ya? Bulan Tuhan ku ada sampai hari ini oleh karena kebaikan Tuhan, janjinya terjadi sembahkan Tuhan, ku mengangkat tanganku selamanya, kau hebat bagiku. Sembahkan Tuhan, ku mengangkat wajahku selamanya, kau hebat bagiku. Luar biasa ya adik-adik, kakak nggak nyangka Gabriel suka nyanyi ya. Oh hebat ya. Tahanin ya adik-adik ya. Oke, ada lagi yang mau? Kenapa sayang? Ada yang mau lagi kesaksian? Siapa yang mau? Oh, Gabe. Gabe mau nyanyi apa? Gabe mau nyanyi apa? Waktu Tuhan. Oh, waktu Tuhan. Oke. 1, 2, 3. Bila kau izinkan sesuatu terjadi, ku percaya sama untuk kebaikanku. Bila nanti telah tiba waktumu, ku percaya kuasa-Mu memulihkan hidupku. Waktu Tuhan pasti
walau kadang tak mudah dimengerti, lewati cobaan, ku tetap percaya waktu Tuhan pasti yang terbaik. Wah, hebat. Adik-adik, ternyata nih adik-adik yang kakak lihat nih, ternyata lewat Zoom itu adik-adik lebih semangat ya. Kalau di waktu ibadah kita secara tatap muka, ayo disuruh dulu sama kakaknya, dipaksa-paksa baru kalian mau pujian. Sekarang ternyata adik-adik hebat ya kakak. Wah, hebat. Tepuk tangan buat Tuhan Yesus. Nanti minggu depan kita lanjut lagi ya untuk kesaksiannya ya. Oke, yuk sekarang sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, bagi adik-adik yang mau memberikan persembahannya untuk Tuhan Yesus bisa ditransfer ke rekening yang di layar adik-adik ya, atas nama Kak Stefani ya. Oke adik-adik? Ya, rekeningnya atas nama Kak Stefani ya. Oke, sekarang kita mau mendengarkan firman Tuhan. Ya, kita adik-adik mungkin sebagian orang itu memaafkan itu adalah hal yang paling sulit. Betul nggak adik-adik? Betul ya. Tapi firman Tuhan itu mengajarkan supaya kita belajar untuk mengasihi, belajar untuk memaafkan. Ya, kalau kita belajar, kita pasti bisa melakukannya. Yuk kita angkat pujian, kasih pasti lemah lembut. Kasih pasti lemah lembut, kasih pasti memaafkan, kasih pasti murah hati, kasih-Mu Tuhan ajarilah. Ajarilah kami saling mengasihi, ajarilah kami saling mengampuni, ajarilah kami kasih-Mu ya Tuhan, kasih-Mu kudusnya dan batasnya. Sekali lagi. Kasih pasti lemah lembut, kasih pasti memaafkan, kasih pasti murah hati, kasih-Mu Tuhan ajarilah. Ajarilah kami saling mengasihi, ajarilah kami saling mengampuni, ajarilah kami kasih-Mu ya Tuhan, kasih-Mu kudusnya dan batasnya. Ajarilah. Ajarilah kami saling mengasihi, ajarilah kami saling mengampuni, ajarilah kami kasih-Mu ya Tuhan, kasih-Mu kudusnya dan batasnya, kasih-Mu kudusnya dan batasnya, kasih-Mu kudusnya dan batasnya. Adik-adik, kita yang mau mendengarkan firman Tuhan, kembali kita mau lipat tangan, tutup matanya. Kita satu dalam doa. Tuhan, terima kasih buat hari ini kami sudah memuji, memuliakan, bahkan bersaksi buat hormat dan kemuliaan bagi nama-Mu. Tiba saatnya Tuhan kami mau mendengarkan firman Tuhan, kami minta urapan Roh Kudus
Kudus yang akan menyertai kami, supaya firman yang disampaikan oleh kakak kami, boleh kami mengerti dan kami lakukan dalam kehidupan kami. Berkati kakak kami yang akan menyampaikan firman-Mu, dan kami siap untuk mendengarkan firman-Mu dengan baik. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Ya, adik-adik bisa pilih kelasnya ya nanti. Ya, silakan Kak Dede. Oke, kita mulai ya pelajaran kita. Kakak udah siap semua ya? Sudah ya? Kakak harap mic-nya dimatiin dulu, mic-nya di-off-in dulu supaya kita bisa sama-sama lancar belajar. Oke? Mic-nya dimatiin dulu, nanti kalau untuk mau nanya baru mic-nya nyalain. Oke semua? Oke ya. Nah, kita mulai silakan. Proyek ini apa slide-nya? Oke, terima kasih Kak Flori. Nah, hari ini kita akan belajar tentang mengakhiri pertandingan dengan baik. Apa sih pertandingan apa sih yang mau kita akhiri? Mau kita selesaikan? Gitu. Nah, ini berhubungan dengan cerita tentang Paulus, cuma ini bagian terakhirnya. Oke? Tapi sebelumnya kakak mau tanya nih, ada yang masih ingat nggak cerita yang 2 minggu lalu? Kalau seminggu lalu kan ceritanya tentang hari kemerdekaan. Pesan firman Tuhan tentang kemerdekaan. Nah, 2 minggu lalu itu ada cerita tentang Paulus. Nah, kakak mau kita semua sama-sama ingat. Lanjut kak. Nah, ada yang masih ingat nggak nih ceritanya nih tentang Paulus yang dipagut ular? Ada yang masih ingat? Paulus yang dipagut ular, ternyata dia nggak kenapa-napa. Kan? Ternyata Tuhan melindungi Paulus sewaktu dia dipagut ular. Ada yang masih ingat itu ada di pulau mana? Di pulau mana waktu itu Paulus dipagut ular? Di pulau Malta. Oke? Nah, sekarang kita mau lanjut. Nih, kakak mau lanjutin kisah tentang Paulus yang terakhir ya. Jadi, beberapa waktu telah berlalu sejak peristiwa Paulus dipagut ular yang waktu itu kita pelajari sama-sama. Nah, akhirnya Paulus berlayar ke Roma, yaitu tujuan Paulus. Nah, kakak mau cerita nih, Paulus berlayar ke Roma karena waktu Paulus ada di Yerusalem, sekarang itu Israel, kalau di sekarang. Nah, Paulus itu dituduh ini sama orang-orang Israel. Waktu itu dituduh mengganggu adat istiadat orang Yahudi, orang Israel. Nah, dia diadukan ke pemerintah Roma. Waktu itu kan yang menjajah orang Israel kan Roma. Dia mengadukan ke pemerintah Roma. Akhirnya Paulus bilang, saya nggak merusak adat istiadat orang Israel kok. Saya mau naik banding. Setelah naik banding itu, saya mau persidangannya naik tingkat. Tadinya kan mungkin ke wilayah daerah. Saya mau disidang secara adil ke wilayah pusat. Pusatnya kan di Roma. Akhirnya mereka Paulus dan rombongannya dibawa ke Roma. Ya, jadi, oh ya sebelum kakak lanjut, kakak mau kasih tahu bahwa yang kakak sampaikan akan sederhana, jadi kita mungkin kebanyakan untuk tanya jawab nanti ya. Oke? Nah, slide berikutnya kak. Nah, Paulus tiba di Roma. Kenapa gambarnya ini ya? Kakak mau jelasin. Paulus itu karena dia masih dikasuskan, diperkarakan di
bagi orang-orang Israel waktu itu, karena dia masih diperkarakan, dia statusnya di Roma itu sebagai tahanan rumah. Maksudnya tahanan rumah itu dia tinggal di rumah, tapi nggak boleh kemana-mana, namanya tahanan rumah. Jadi kayak penjara, tapi di rumah. Ada beberapa kasus yang dia di penjara, tapi di rumah, bukan di penjara. Nah itu, Paulus statusnya sebagai tahanan rumah. Dia nggak boleh keluar, tapi dia boleh menerima orang untuk masuk ke situ. Sama kayak penjara kan. Orang di penjara kan nggak boleh keluar. Tapi kalau yang mau bertamu silakan untuk besuk, untuk mengunjungi, bawa makanan, ini kan. Tapi ada waktunya. Kalau nggak salah tahanan rumah lebih bebas waktunya, lebih banyak. Nah jadi Paulus mengundang orang-orang, silakan masuk ke rumah untuk bercakap-cakap, untuk ngomongin firman Tuhan. Jadi Paulus mengajar juga di penjara itu. Nah adik-adik, selanjutnya Kak. Nah adik-adik bisa baca nih, kurang lebih isinya gini. Catatan mengenai kisah Paulus itu berhenti sampai di sini. Catatan tentang Paulusnya di Kisah Rasul berhenti sampai di sini kisahnya. Habis di Roma nggak tahu lagi ngapain lagi Paulus, nggak ada dicatat dalam Alkitab, ya kan? Nggak ada dicatat dalam Alkitab. Alkitab cuma mencatat ya sampai Paulus menjadi tahanan rumah di penjara, gitu adik-adik. Lalu walaupun Paulus di penjara dan nggak ada catatan kisah tentang Paulus, tapi ternyata Paulus nggak berhenti berkarya. Dia menulis surat-surat yang sekarang ada di Alkitab. Beberapa suratnya tuh adik-adik bisa baca, ada Efesus. Surat Efesus itu ditulis waktu Paulus di penjara. Ada kan di Perjanjian Baru Efesus. Lalu Filipi itu juga ditulis waktu Paulus ada di penjara. Lalu Kolose juga ditulis waktu Paulus ada di penjara. Lalu surat 2 Timotius. 2 Timotius ini Paulus waktu nulis ada di penjara di Roma sebagai tahanan rumah. Timotius itu nama muridnya Paulus. Nah, sama satu lagi surat Filemon. Ini juga dikirim waktu Paulus ada di penjara. Kalau adik-adik lihat tuh semua surat ini ada di Alkitab. Nah, ini kalau adik-adik belajar tentang Alkitab, surat-surat ini disebut surat-surat penjara karena Paulus nulisnya waktu ada di penjara, gitu ya. Nah, isi surat-surat ini tuh banyak, tapi ada satu isi yang mau kakak sampaikan tentang isi surat-surat penjara. Yuk, selanjutnya Kak. Nah, ada yang mau bantu kakak bacain? Emo, silakan Emo. Bantu kakak baca. Sebentar Kak, aku cari dulu ayatnya. Itu ada di layar. Oh. 2 Timotius 4 ayat 7 sampai 8. Aku telah mengakhiri pertandingan yang baik. Aku telah mencapai garis akhir dan aku telah memelihara iman. Sekarang telah tersedia bagiku mahkota kebenaran yang akan dikaruniakan kepadaku oleh Tuhan, Hakim yang adil pada harinya. Tetapi bukan hanya kepadaku, melainkan juga kepada semua orang yang merindukan kedatangannya. Nah, makasih Emo. Sama-sama, Kak. Nah, surat 2 Timotius ini, itu tradisi Alkitab, bilangnya gini, tradisi gereja, percaya bahwa surat 2 Timotius itu ditulis waktu Paulus menjelang ajalnya, waktu Paulus mendekati hari kematiannya. Ada yang bilang Paulus dihukum oleh orang Roma. Hukumannya ada yang bilang di
dipenggal kepalanya, ada yang bilang hukumannya dilempari batu, ya nggak ada catatan resmi tentang itu. Tapi yang jelas surat ini ditulis waktu Paulus mau mendekati hari kematiannya. Makanya ditulis, aku telah mengakhiri pertandingan. Nah, pertandingan apa sih yang diakhiri? Gitu. Sekarang gitu, kalau seseorang mau meninggal, lalu dia bilang, aku telah mengakhiri pertandingan, kemungkinan besar adalah pertandingan kehidupan. Jadi, aku telah mengakhiri kehidupan dengan baik. Nah, gitu adik-adik. Lanjut, Kak. Nah, ini nih. Ada catatan lagi nih. Seperti sebelum kita baca ya, seperti Paulus seperti Paulus telah mengakhiri pertandingan iman yang benar, dia juga ingin supaya Timotius dan kita semua yang membaca kitab juga mengakhiri pertandingan dengan baik. Pertandingan apa? Nah, kita buka 1 Timotius, itu ada di layar, 1 Timotius 6 ayat 12. Ada yang mau bantu kakak bacain? Ada? Chelsea. Matthew, Ada? silakan. Tadi Matthew angkat tangan Oh, duluan, Kak. Ya. Oh, Matthew. Oke, Ya. Matthew. Silakan. 1 Timotius 6 ayat 12. Bertandinglah dalam pertandingan iman dan rebutlah hidup yang kekal. Untuk itulah engkau telah dipanggil dan telah engkau ikrarkan ikrar yang benar di depan banyak saksi. Oh ya, terima kasih Matthew. Jadi katanya bertandinglah menurut pertandingan iman, ya kan? Nah, tadi Paulus bilang yang pertama tadi, aku telah mengakhiri pertandingan. Nah, yang kedua ini di surat 1 Timotius dibilang pertandingan iman. Nah, apa sih pertandingan iman itu? Nah, ini yang mau kita bahas hari ini, yaitu mengakhiri pertandingan dengan baik. Yaitu pertandingan iman. Lanjut, Kak. Nah, adik-adik lihat kan tuh ada gambar orang berlari. Sebenarnya pertandingan itu bisa lomba, bisa apa namanya? Bisa versus, kayak main bola kan versus. Tim ini lawan tim ini, ya kan? Main bola versus. Atau tinju, si ini lawan si ini, itu versus. Bisa lomba, kayak ini lomba lari kan? Nah, di sini kan dibilang maksudnya pertandingan itu adalah hidup, hidup dalam perjuangan. Maksudnya pertandingan tuh kalau adik-adik baca. Nah, pertandingan iman maksudnya adalah berarti hidup dalam perjuangan iman, yaitu berjuang dalam keyakinan kepada Tuhan, dalam keyakinan kepada Tuhan Yesus dengan mendengar dan mengikuti perintah Tuhan. Jadi pertandingan iman itu maksudnya gini, selama hidup kita berjuang mempertahankan keyakinan kita kepada Tuhan Yesus dengan cara mendengarkan dan mengikuti firman Tuhan. Secara singkat, pertandingan iman itu adalah berjuang mengikuti firman Tuhan. Kenapa berjuangnya? Ya karena gak mudah mengikuti firman Tuhan. Misalnya apa? Misalnya ujian susah, ya kan? Ujian susah. Terus adik-adik tergoda untuk nyontek. Nah, ini nggak mudah kok adik-adik. Kalau adik-adik memutuskan untuk aku nggak mau nyontek, aku harus tetap jujur. Itu nggak mudah adik-adik. Makanya perlu namanya berjuang dalam pertandingan. Jadi hidup kita ini seperti orang yang sedang bertanding, harus berjuang.
Ya kan? Mana ada orang bertanding santai-santai, lagi lari, larinya santai aja. Ada tukang es kelapa, beli dulu tukang es kelapa. Ya kan? Nggak ada kan? Kalau hidup dalam perjuangan tuh nggak ada yang misalnya lagi main bola, lagi main bola, terus hujan di lapangan sepak bola. Berhenti dulu. Nggak ada kan? Namanya juga bertanding, harus hidup dengan berjuang. Oke? Nah, kalau pertandingan iman, tadi Paulus kita adalah berjuang, hidup berjuang, melakukan firman Tuhan. Karena memang nggak mudah. Nah, adik-adik, ada beberapa contoh nih yang kita mau sama-sama diskusikan. Nanti adik-adik setelah kakak bilang iya untuk nyalakan mic, adik-adik nanti nyalakan mic nggak apa-apa ya. Nah, ada beberapa contoh perjuangan kita dalam hidup. Itu perintah firman Tuhannya, lalu tantangannya atau hambatannya, lalu bagaimana kita menghadapinya atau solusinya. Oke? Jadi misalnya nih contohnya yang lanjut Kak. Silakan nyalakan mic-nya. Silakan semua nyalakan mic-nya. Nah, ini maksudnya apa, yo? Gambar ini maksudnya apa? Tidak berbohong, Kak. Tidak berbohong, Kak. Tidak berbohong ya. Ya, Kak. Tidak berbohong ya maksudnya ya. Nah, di firman Tuhan juga ada perintah tidak boleh yang singkatnya tidak boleh berbohong maksudnya, tapi perintahnya itu jangan bersaksi dusta, ya kan? Itu ada di 10 firman. Nah, kira-kira ada yang mau jawab nih, apa yang bikin kalian berbohong? Kenapa kalian berbohong? Ada yang mau jawab? Ada yang takut dimarahin mak. Takut dimarahin mama ya? Kakak Iya. juga pernah sih takut dimarahin mama. Bohong aja ya kan? Nah, kalau kita takut dimarahin mama, tapi kita nggak mau bohong, apa solusinya? Apa yang harus kita lakukan? Kata jujur. Ada yang ya berkata jujur, tapi nanti dimarahin. Jadi gimana? Minta maaf. Minta maaf ya, bisa. Memang kejujuran itu sulit ya. Apalagi misalnya gini, kita mecahin vas bunga, gitu. Terus maaf itu vas bunga kesayangan mama. Waduh, kita mikirnya mama pasti mau berat ini. Ini vas bunga belinya dari impor, beli di toko online lagi dari Hong Kong. Ini pas bunga kesayangan mama, ya kan? Mana pecah, nanti mama gimana? Iya, solusinya yang pertama harusnya kita lebih hati-hati supaya nggak mecahin vas bunga, ya. Tapi kalau kita udah terlanjur mecahin, ya mau gimana juga? Kita harus jujur soal dimarahin atau enggak, itu konsekuensi kan. Dan ada yang mau kakak kasih tahu nih ya, kebohongan pertama akan diikuti oleh kebohongan berikutnya. Misalnya kebohongan pertama, mama bilang gini, pas bunganya kenapa? Adik-adik bilang kucing yang nyenggol, kebohongan satu, ya kan? Kebohongannya udah satu. Kucing yang nyenggol. Terus mamanya bilang gini, kucingnya warna apa? Bisa. Warna kuning. Bukan. Kucingnya warna coklat. Kebohongan kedua. Terus kamu lagi ngapain? Kata mama. Aku lagi mandi. Padahal tadi baru mecahin. Kebohongan ketiga. Jadi kebohongan itu dosa yang berantai. Yang terus-menerus. Kebohongan satu akan diikuti kebohongan berikutnya. Sampai sini udah ngerti? Udah ya? Udah, Kak. Contoh kebohongan yang lain apa? Nyontek itu juga perbuatan membohongi guru. Guru bilang ini harus kerjaan sendiri, nggak boleh nyontek, tapi kita nyontek.
Nah, ada yang mau kasih jawaban kenapa nyontek? Ayo. Apa sih yang bikin kita nyontek? Apa? Karena pertanyaannya susah banget, Kak. Wah, pertanyaannya susah ya. Iya, betul. Pertanyaannya susah. Kakak juga pernah di usia kalian dan kakak pernah nyontek juga. Jadi memang benar rata-rata kita nyontek karena pertanyaannya susah, ya enggak? Apalagi kalau yang soal yang keluar nggak seperti apa yang kita pelajari. Kita belajarnya soal matematika, kita belajar pecahan, yang keluar malah desimal, bilangan desimal, ya kan? Waduh, repot banget, mana koma lagi kan? Waduh. Nah, kira-kira apa solusinya supaya kita nggak nyontek? Ada yang mau jawab? Belajar, Kak. Satu, belajar. Kedua, kalau soalnya nggak sesuai dengan apa yang kita pelajari, apa solusinya supaya kita nggak nyontek? Berdoa dulu, Kak, sebelum belajar. Ya, bagus. Memang harus kita berdoa ya kan supaya konsumsi. Misalnya nih, lagi ujian, soalnya nggak sesuai dengan apa yang kita pelajari. Gimana solusinya supaya kita nggak nyontek? Berdoa sama Tuhan sebelum ujian, lalu berusaha mengerjakannya sebaik mungkin. Bisa ya. Jadi walaupun kita nggak bisa ngejawab. Kenapa? Ya, walaupun kita nggak bisa jawab, karena soal ujiannya itu nggak sesuai dengan apa yang kita pelajari, lebih baik kita mengerjakan sebisa kita daripada kita mengerjakannya menyontek walaupun hasilnya bagus, nilainya 100. Tapi kalau itu menyontek, itu juga sangat melanggar hukum, itu juga berbohong, ya kan? Yang berikutnya, Kak. Nah, ini maksud gambar ini, Kakak belum ketemu gambar yang pas, tapi maksudnya gambar ini adalah hormatilah ayah dan ibumu. Ayo, apa yang bikin adik-adik? Dosa. Kenapa? Oke, kakak mau tanya nih. Siapa yang sayang sama mama papanya? Silakan angkat tangan. Kakak lihat kamera, lihat layar nih. Siapa yang sayang sama mama papanya? Iya. Wah, semua angkat tangan ya. Bagus. Nah, adik-adik, sebagai anak yang sayang sama mama papa, kita harus menghormati mama papa. Contohnya misalnya apa? Kalau mama dan papa nyuruh kalian mandi, siapa yang masih kayak, aduh males, nanti aja lah. Siapa yang kayak gitu? Ayo. Lagi pula kan mandi kan perlu ya kan? Masa kita nggak mandi sih? Ya kan? Supaya badan kita bersih kita harus mandi kan? Mama papa kan nggak mungkin tiap jam nyuruh kita mandi. Adik, kakak udah jam 12 mandi. Kakak udah jam 2 mandi. Tadi jam 4, kakak udah jam 4 mandi, kan nggak mungkin ya. Nah, ada yang bisa jawab pertanyaan kakak nih ya? Apa yang bikin adik-adik sesekali nggak menghormati orang tua? Apa, ayo? Karena keinginan kita tidak dituruti, Kak. Oh, keinginan tidak dituruti ya? Jadi kayak kita kesel banget sama orang tua ya? Gitu ya, kira-kira ya? Iya, Kak. Kakak juga waktu kecil pernah sih ya kesel sama orang tua karena kakak minta mainan. Jadi kakak 7 tahun lah, kakak minta mainan nggak dikasih. Kakak kesel waktu itu ya, tapi belakangan kakak pikir bisa jadi mainan itu memang nggak perlu kita mainkan. Atau yang kedua bisa jadi orang tua waktu itu nggak punya duit. Jadi sekarang kakak jadi kayak
Aduh, ngapain dulu kakak marah-marah ya sama orang tua ya? Ya kan? Ada yang mau bantuin jawab lagi kenapa sesekali kita nggak menghormati orang tua? Ada lagi yang mau bantu jawab? Jalannya miring. Oke, belum ada ya. Jadi, ini tentang menghormati orang tua. Kita perlu perjuangan adik-adik. Kita harus berjuang menghormati orang tua. Kita harus berjuang mengikuti firman Tuhan. Lalu, contoh yang berikutnya. Ayo, lanjut Kak. Ini gambarnya bagus. Kakak, maksud kakak gambarnya adalah mengucap syukur. Itu juga ada di firman Tuhan kan, mengucap syukur. Ya. Firman Tuhan bilang apa? Mengucap syukurlah dalam segala hal. Nah, siapa yang mau bantu kakak, apa yang bikin adik-adik merasa bersyukur, mengucap syukur pada Tuhan? Ayo. Karena kita dituruti Kak keinginannya Kak, kita minta kita punya motor dikasih sama Tuhan. Habis itu kita langsung mengucap syukur Kak. Hubungan dengan Tuhan. Oh iya betul. Tapi kamu minta motor? Kasih beri kesehatan. Ya, orang tua yang Enggak Kak, contohnya doang Kak, contohnya. Kesehatan Kak. Oh. Tadi siapa yang jawab masih diberi Punya orang tua kesempatan? yang baik. Saya Kak, saya. Oh iya, Johan apa Mario? Karena Tuhan selalu menyertai Kak. Karena Tuhan selalu menyertai juga bisa. Semoga kita diberi. Terus tadi katanya kenapa? Kenapa? Tadi ada yang bilang bersyukur karena punya orang tua yang baik, kan? Nah itu juga bisa mengucap syukur. Tapi sesekali kita kayak nggak mengucap syukur, kayak bersungut-sungut. Kayak mengeluh. Apa sih yang bikin kita mengeluh? Coba ada yang mau bantu kakak? Tidak boleh benci dan marah. Apa? Pertanyaannya, apa sih yang bikin kita mengeluh lawan dari mengucap syukur? Ayo, yang bikin kita mengeluh. 62 udah. Apa? Karena keinginan kita tidak dituruti Kak. Bisa ya kan, kita tidak dituruti Tuhan. Aku pengen punya PS10, tapi nggak punya PS10. Sampai sekarang belum punya. Jadi kita mengeluh ya kan? Nah itu sebenarnya harusnya sih kita nggak mengeluh ya, karena Tuhan itu tahu yang terbaik buat kita, ya kan? Kita punya PS10 atau enggak, tetap mengucap syukur, ya kan? Lagi pula kadang-kadang, lagi pula ada bagusnya juga kita nggak punya PS, supaya kita bisa fokus mengembangkan skill atau belajar, ya kan? Oke, selanjutnya. Selanjutnya Kak. Amin. Nah, ini apa nih contohnya? Ini apa nih maksudnya? Berdoa. 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 Apalagi? Mengucap syukur. Tadi udah mengucap syukur. Ini berdoa ya. Nah, siapa di sini yang tadi bangun tidur berdoa dulu? Habis bangun tidur. Saya Angkat Kak. tangan semuanya. Saya. Nah, berdoa juga ada perintahnya di dalam Alkitab, yaitu tetaplah berdoa. Itu ada perintahnya di Alkitab. Tetaplah berdoa. Tapi kadang-kadang kita suka malas berdoa. Ada yang mau kasih tahu kakak kenapa kita bisa malas berdoa? Ayo. Kenapa malas berdoa? Buru-buru. Buru-buru bisa. Itu siapa yang jawab tadi? Buru-buru. Tuhan. Johan. Iya bagus Johan, pintar. Kadang-kadang kita saking buru-burunya lupa berdoa ya enggak? Misalnya apa? Bangun tidurnya telat, padahal mau sekolah online, mau Zoom, kelas. Zoomnya jam 7, kita bangunnya jam
7 kurang 15. Belum mandi, belum makan, udah mau berdoa, ya kan? Nah, kita bisa tuh malas jadi nggak berdoa gara-gara kita buru. Jadi Johan, apa solusinya supaya kita nggak buru-buru? Bangun lebih awal. Bangun lebih awal, ya kan? Jadi kalau bangun lebih awal, kita juga tetap ada waktu untuk berdoa, kan? Ya kan? Nah, ada lagi yang mau kasih jawaban ke kakak, kenapa kita malas berdoa? Ayo, siapa lagi yang mau kasih jawaban ke kakak? Kenapa kita malas berdoa? Ada? Ngantuk, Kak. Ngantuk, iya. Ngantuk ya. Aduh, misalnya kerja seharian, terus ini terus apa namanya? Pulangnya macet, capek, terus mau tidur ngantuk banget, ya kan? Ya udah, akhirnya nggak berdoa deh karena tidur gitu kan. Nah, yang kayak gini susah nih, ngantuk nih. Tapi ada yang mau kasih jawaban solusi ke kakak gimana caranya supaya kita tetap bisa berdoa walaupun dalam keadaan ngantuk? Atau gimana caranya supaya kita tetap berdoa? Ada yang mau kasih tahu kakak solusinya? Apa? Aduh, ngantuk nih, gitu. Ada yang mau kasih tahu kakak? Ya? Didoain. Doain. Jadi ada misalnya kamu ngantuk, udah orang rumah yang berdoa buat kamu supaya kamu tidurnya nyenyak gitu ya. Oke, itu juga bisa. Tapi maksudnya doa pribadi. Kenapa kita malas? Tadi kan kakak nanya kenapa kita malas berdoa? Karena ngantuk, ya kan? Nah, lalu gimana caranya supaya kita nggak ngantuk? Ayo, ada yang mau kasih jawaban? Ada yang mau kasih jawaban? Ya ini agak susah sih ya mengatasi rasa ngantuk. Tapi tips dari kakak adalah coba kita untuk Untuk berdoa. ya usahain untuk berdoa walaupun ngantuk. Atau kalau ngantuk bisa juga misalnya lagi duduk berdoa terus ngantuk, bangun sebentar untuk misalnya gerak-gerakin badan. Kakak juga pernah lakukan itu waktu berdoa. Lu ngantuk kok ngantuk banget ya. Akhirnya kakak kayak ya supaya nggak ngantuk kakak minum gitu baru lagi berdoa. Ya emang kesannya apa ya? Kopi. Apa? Kesannya ini ya berdoa sambil minum kesannya kayak kurang sopan ya. Tapi supaya nggak ngantuk kadang-kadang kakak begitu. Oke, yang selanjutnya kak, silakan kak. Nah ini sebagai penutup dari kakak. Penutupnya ada yang mau bacain? Kakak mau Mario yang baca. Ada Mario? Kita harus berjuang dalam pertandingan iman supaya di akhir hidup kita bisa berkata, aku telah mengakhiri pertandingan iman. Nah, jadi kita harus berusaha nih, berjuang dalam pertandingan iman. Tadi pertandingan iman maksudnya adalah berjuang untuk melakukan firman. Walaupun susah ya, kayak tadi berdoa. Kan firman Tuhan bilang, tetaplah berdoa. Ya kan? Dan itu susah. Nah, itulah perjuangan melawan susahnya untuk berdoa, kita harus lawan supaya kita tetap bisa berdoa. Contoh tadi tidak bersaksi dusta. Nah, begitu ada situasi yang bikin kita pengen banget berbohong, kita harus berjuang supaya kita tidak berbohong, walaupun ada konsekuensinya. Contoh tadi yang kita macain vas bunga misalnya,
Ya, konsekuensinya kita bisa dimarahin sama orang tua karena kita mencari. Tapi daripada kita berbohong, ya kan? Hidup ini adalah perjuangan. Setiap firman Tuhan kita harus berusaha untuk kita lakukan walaupun banyak hambatannya, ya kan? Contoh berdoa tadi. Dan masih banyak lagi contoh yang lain. Misalnya apa? Merawat, misalnya apa? Tidak menyiksa hewan. Loh, firman Tuhan ini memang ada atau tidak menyiksa? Ya secara tertulis banget sih enggak. Tapi gini, bagaimana perasaan? Coba kita pikirkan bagaimana perasaan Tuhan waktu ciptaannya siksa. Ada kucing ditendang, yang ngitain kucing kan tuh. Bagaimana perasaan Tuhan kalau kucingnya kita tendang? Ya kan? Atau gini deh, mainan adik-adik misalnya. Tiba-tiba dilempar sama teman adik-adik. Pasti kan adik-adik marah. Sedih paling kan. Kalaupun nggak marah, tapi sedih. Aduh, main kesayanganku dilempar teman. Bagaimana perasaan Tuhan waktu kucing kita tendang, terus anjing kita timpukin, ya kan? Kita lihat ayam di depan rumah kita isengin. Nah itu, jadi kita juga harus menyayangi binatang. Ya. Kita punya peliharaan, ya pelihara dengan baik, kasih makan, jangan malas. Kita sayangi, walaupun ada kucing di depan rumah, ya nggak mesti harus kita masukin ke dalam rumah, tapi janganlah kita tendang, gitu. Janganlah kita pukul, kita siram. Tuhan mungkin sedih melihatnya. Oke, sampai sini mengerti. Sebelum kita berdoa, kakak mau tanya, kakak mau tanya Kak Flori nih. Ada pengumuman lain nggak Kak Flori? Ada Kak? Pengumuman lain? Kita berdoa dulu aja Kak, nanti baru dikasih pengumumannya. Nanti habis kakak berdoa, gitu. kasih pengumuman baru doa berkat Kak. Oh gitu, oke, kita berdoa ya. Kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih untuk firman-Mu yang telah disampaikan hari ini. Kami mau belajar hidup dalam perjuangan, agar waktu kami nanti menghadap Tuhan melalui kematian, kami bisa bilang bahwa kami telah mengakhiri pertandingan iman dengan baik. Terima kasih Tuhan, membantu kami untuk kami dapat mengerti firman. Terima kasih, kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Amin. Nah, sekarang kita akan menerima doa berkat. Oke? Oke, sebelum doa berkat, seperti yang kakak bilang kemarin, kakak mau ucapkan terima kasih dulu untuk adik-adik yang sudah setia untuk mengirimkan ayat hafalan. Kakak sebutin ya, yang udah kirim ya. Kalau yang namanya udah kirim tapi nggak kesebut, kasih tahu kakak ya. Oke, yang pertama Alvin kelas sedang, lalu Angelica kelas sedang, Angelo kelas sedang, Bintang kelas besar, Chelsea kelas besar, Emogen kelas besar, Jeges kelas sedang, Johan tunas remaja, Mario besar, Michelle kelas besar, dan Tia kelas sedang. Ada yang ketinggalan? Ada yang nggak kesebut namanya tapi udah kumpulin? Sela Kak. Oh, Sela udah, Graciela kirimnya ke Kak siapa? Kak Catherine. Oh, Kak Catherine ya. Oh, mungkin Kak Catherine nggak share ke kakak. Ya udah, nanti kakak ingetin Kak Catherine. Oh iya, Kak Catherine terima Kak. Iya Kak, ada Kak. Oh, ada, yaudah. nanti aku langsung masuk di Google Drive aja ya Kak. Oh, oke, selain Sela ada lagi yang lain? Nggak ada ya? Oke, kakak mau ucapkan juga. Kenapa? Oh, kakak lanjut aja, nanti ada yang saya lupa tadi. Oh, oke. Kakak lanjut aja. Oke, untuk hadiah 17 Agustus udah sampai semuanya ya adik-adik? Udah. Oh, udah, puji Tuhan. Kiranya jadi berkat buat keluarga adik-adik yang menang ya. Nah, kakak mau kasih semangat nih buat yang kalah. Jangan kecil hati ya. Jadi kalau misalnya ada lomba, terus jadi nggak ikut-ikutan lagi. Tapi tetap aja ikut, ya kan? Kesempatan selalu ada dan tetap berjuang supaya bisa jadi pemenang. Oke. Seperti yang minggu kemarin kakak bilang, kakak akan pilih 2 orang untuk ayat hafalan.
Chelsea, ayat hafalannya minggu kemarin bisa? Mereka. Nggak bisa, Kak. Nggak hafal. Kenapa, sorry? Saya. Oh, siapa tuh yang angkat? Siapa yang? Johan. Oh, Johan. Yuk, Saya. Johan yuk. Galatia 5 ayat 13. Saudara-saudara, memang kamu telah dipanggil untuk merdeka, tetapi janganlah kamu mempergunakan kemerdekaan itu sebagai kesempatan untuk kehidupan dalam dosa, melainkan layanilah seorang akan yang lain oleh kasih. Oke, amin. Satu lagi, siapa yang mau angkat tangannya? Michelle itu, Kak. Oh iya, Michelle, silakan Michelle. Galatia 5 ayat 13. Saudara-saudara, memang kamu telah dipanggil untuk merdeka, tetapi janganlah kamu mempergunakan kemerdekaan itu sebagai kesempatan untuk kehidupan dalam dosa, melainkan layanilah seorang akan yang lain oleh kasih. Oke, puji Tuhan. Oke, nih kakak mau ucap syukur nih kalau adik-adik tetap setia untuk mengirimkan ayat hafalan. Untuk adik-adik yang belum pernah mengirimkan ayat hafalan, kakak tunggu minggu ini paling lambat hari Rabu jam 6 sore. Kak Dede, minggu ini ada ayat hafalan atau enggak Kak Dede? Ada, tadi kakak lupa ngasih tahu. Oh ya, silakan Kak Ayat Dede. hafalan minggu ini adalah ayat hafalan minggu ini adalah 2 Timotius 4 ayat 7. Oke, 2 Timotius 4 ayat 7 ya adik-adik, 2 dicatat ya. Timotius 4 ayat 7. 2 Timotius 4 ayat 7. Oke, minggu depan akan ada 2 orang lagi yang akan kakak tanya ya, siapa yang mau ayat hafalan? Terus videonya hari Rabu jam 6 sore paling lambat ya. Oke, sebelum kita doa berkat, kakak mau semua adik-adik untuk nyalahin kameranya. Kita mau foto dulu. Karena kadang-kadang kalau udah doa berkat langsung live. Ya, semuanya yang belum nyalain kameranya silakan dinyalain. Siap. Iya. Davian, Kesia and Flora. Udah semuanya ya. Matthew. Oke, Davian. Davian. Kak Catherine. Ici. Yuk dinyalain dulu kameranya. Kita mau foto dulu. 1, 2, 3. Satu kali lagi ya. Siap. 1, 2, 3. Oke, kita akan terima doa berkat. Oh iya, satu lagi pengumuman adik-adik. Minggu depan akan ada 1 G-form lagi yang harus kita isi. Yaitu adalah pengkinian data sekolah minggu. Kenapa sih Kak isi-isi mulu? Karena gini adik-adik, ada adik-adik yang udah dari TK ke SD. Otomatis sekolahnya pasti beda dong. Kelasnya juga beda. Terus sama yang dari SD ke SMP. Ada juga yang alamatnya pindah. Makanya itu setiap tahunnya sekolah minggu akan terus update data adik-adik supaya tetap tercatat di dalam administrasi sekolah minggu ya adik-adik. Jadi jangan bosen-bosen ya. Terus jangan lupa setelah ibadah kita juga absen. Yang belum absen silakan diisi absennya. Karena ini akan ada untuk penilaian murid teladan. Ada juga untuk ini adik-adik. Kalau ada yang minta nilai di sekolahnya, nah kakak koordinator akan menilai dari situ. Ya, oke. Yuk sekarang kita siapkan hati kita untuk menerima doa berkat. Ayat hafalannya dari ayat berapa? 2 Timotius 4 ayat 7. 2 Timotius 4 ayat 7. Ya, kita mau terima doa berkat ya adik-adik. Oke, siap. Ya, mari adik-adik
kita akan akhiri ibadah anak pagi hari ini. Mari kita bersama-sama bersatu dalam doa. Bapa di surga yang kami sembah dalam nama Yesus, terima kasih Tuhan. Di akhir ibadah anak pagi hari ini, kami mengucap syukur buat setiap benih kebenaran firman Allah yang kami dengar pagi hari ini. Kami percaya itu menjadi berkat bagi kami dan kami boleh melakukannya dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan, berkati kakak-kakak guru Abi yang sudah memberitakan firman Tuhan, yang sudah melayani dalam pujian maupun pemain musik juga Tuhan berkati. Terima kasih Bapak di sorga. Kami juga berdoa buat Bapak dan Ibu Gembala kami, Bapak Pendeta Eri dan Ibu Pendeta Nani sebagai Gembala Jemaat di Batu Penjuru. Tuhan berkati. Bapak dan Ibu rohani kami juga Tuhan berkati. Para penatua, penata layan, diaken juga Tuhan memberkati. Terima kasih Bapak. Kami serahkan ke dalam tangan-Mu, guru-guru sekolah minggu, pengurus Abi juga Tuhan memberkati. Terima kasih Bapa di sorga. Inilah doa syafaat kami Tuhan. Kami naikkan di hadapan Tuhan. Kami percaya Indonesia ada di tangan Tuhan. Berkati Indonesia. Biarlah shalom Allah boleh terjadi bagi Indonesia. Terima kasih Bapa di sorga. Mari adik-adik kita angkat kedua tangan kita. Menerima berkat yang daripada Allah. Pulanglah dan terimalah berkat yang daripada Allah Bapa di sorga melalui persekutuan Yesus Kristus dengan persekutuan Roh Kudus. Segala berkat rohani, berkat jasmani dicurahkan bagi adik-adik sekalian. Kemanapun adik-adik melangkah, kami percaya Tuhan memberkati dan membuat menjadi seorang lebih dari pemenang. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, terimalah berkat dari Allah Bapa di sorga dengan perucapan syukur. Haleluya. Sama-sama kita katakan amin. Amin. Tuhan Yesus memberkati. Amin. Kak Flori masih di mute, Kak. Sudah selesai. Tuhan Yesus memberkati. Sampai minggu depan ya adik-adik. Dadah. Bye. Nice week. Have a nice Sunday. Bye. Terima kasih Kak Flori. Sama-sama. Terima kasih Kak Flori. Sama-sama. Tuhan Yesus berkati. Terima kasih Kak. Sama-sama. Terima kasih Kak Dede. Sama-sama.